Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mursito dari Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya yang diajar oleh dosen pengampu Bapak Oki Priyambodo tentang sejarah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Mari kita mengulas sedikit tentang sejarah berdirinya Bank Perkreditan Rakyat. Terbentuknya Bank BPR itu pada abad 19. Sejarah terbentuknya Bank Perkreditan Rakyat berakar pada zaman penjajahan Belanda. Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia dimulai pada abad 19 dengan berdirinya Bank Kredit Rakyat atau BKR dan lumbung desa yang dibangun dengan tujuan membantu para petani, pegawai, dan buruh agar dapat melepaskan diri dari jeratan para lintah darat atau rentenir yang membebani kehidupan mereka dengan bunga yang sangat tinggi pada zaman itu. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, perkreditan rakyat dikenal sebagai masyarakat dengan istilah lumbung desa atau bank desa atau bank tani dan bank dagang desa yang saat itu hanya berada di Jawa dan Bali. Pada tahun 1929 berdiri badan yang menangani kredit di pedesaan, yaitu antara lain Badan Kredit Desa atau BKD yang terdapat di Pulau Jawa dan Bali. Sementara untuk pengawasan dan pembinaan, pemerintah kolonial Belanda membentuk Kas Pusat dan Dinas Perkreditan Rakyat dengan lembaga yaitu Instansi Kas Pusat atau IKP. Setelah Indonesia merdeka, pemerintahan mendorong pendirian bank-bank pasar yang terutama sangat dikenal karena didirikan di lingkungan pasar dan bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa keuangan kepada para pedagang pasar. Bank-bank pasar tersebut kemudian berdasarkan paket kebijakan Oktober atau PAKTO pada tahun 1988 dikukuhkan menjadi Bank Perkreditan Rakyat atau Bank BPR. Sejak itu BPR di Indonesia tumbuh sangat subur dan tumbuh sangat pesat. Bank-bank yang didirikan di antara tahun 1950 sampai 1970 didaftarkan sebagai perseroan terbatas, PT, CV, koperasi, maskapai, kemudian ada MAI, Maskapai Andil Indonesia, ada yayasan, dan ada pula perkumpulan. Pada masa tersebut, beberapa lembaga keuangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah, ada yang bernama Bank Karya Produksi Desa BKPD, itu berada di Jawa Barat. Kemudian ada Badan Kredit
kecamatan BKK sampai sekarang masih eksis. Itu ada di Jawa Tengah. Kemudian ada kredit usaha rakyat, sama kayak sekarang ya, kredit usaha rakyat KUR, KURK, itu ada di Jawa Timur. Kemudian di Sumatera Barat itu ada Lumbung Pitih Nagari LPN, dan lembaga perkreditan desa itu ada di Bali yang disingkat dengan LPD. Pada tanggal 27 Oktober 1988 yang tadi paket Pak To tadi, paket Pak To 1988 yang keluar pada tanggal 27 Oktober, pemerintah menetapkan kebijakan deregulasi perbankan yang dikenal sebagai Pakto 88. Sebagai kelanjutan dari Pakto 88 itu, pemerintah mengeluarkan beberapa paket ketentuan di bidang perbankan yang merupakan penyempurnaan ketentuan sebelumnya. Sejalan dengan itu, pemerintah menyempurnakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Kemudian undang-undang tersebut disempurnakan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan dalam undang-undang ini secara tegas ditetapkan bahwa jenis bank di Indonesia adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak atau masyarakat lah. Kemudian bank umum, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa, lalu dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian penjelasan terkait dengan bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank ini bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian sedikit sejarah ini tentang bank BPR, berawal dari rasa keinginan untuk membantu mensejahterakan para petani, pegawai, buruh, dan melepaskan diri dari jerat rentenir tadi yang selalu memberikan kredit dengan bunga tinggi. Maka dengan itu lembaga perkreditan rakyat mulai didirikan. Sekilas ini dapat dipaparkan runtutan sejarah pendirian BPR di Indonesia. Pada abad ke-19 dibentuklah lumbung desa, bank tani, serta bank dagang desa pasca kemerdekaan Indonesia. Didirikan bank pasar, bank karya produksi desa BKPD. Kemudian pada awal tahun 1970 didirikan lembaga dana kredit pedesaan LKPD oleh pemerintah daerah. Kemudian pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan paket kebijaksanaan yang tadi saya sebut ya, paket Pak To
Soeharto 1988 melalui adanya keputusan Presiden RI nomor 38 yang telah menjadi momentum awal pendirian BPR baru. Kebijakan tersebut telah memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha Bank Rakyat, Bank Perkreditan Rakyat atau Bank BPR. Pada tahun 1992, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang Perbankan, BPR telah diberikan landasan hukum yang jelas sebagai salah satu jenis bank selain bank umum yang ada di Indonesia. PP nomor 7 tahun 1992 sebagai lembaga keuangan bukan bank yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan serta lembaga-lembaga keuangan kecil seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, LPN, LPD, BKD, BKK, KUR, ada LPK, ada BKPD, dan lembaga-lembaga lainnya yang telah dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai BPR dengan memenuhi persyaratan serta cara yang telah ditetapkan untuk menjadi BPR dalam jangka waktu hingga sampai dengan tanggal 31 Oktober 1997. Landasan hukum Bank BPR ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan membuat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut secara tegas telah disebutkan bahwa BPR adalah bank yang melaksanakan segala kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil serta masyarakat di daerah pedesaan pada dasarnya. Bentuk hukum Bank BPR terdapat berupa perseroan terbatas maupun perusahaan daerah atau koperasi. Dan berikut kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat, di antara lain: 1. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan BPR menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Memberikan kredit, lalu menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia SBI seperti deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan bank lainnya. Kemudian yang kedua, kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh BPR yaitu menerima jenis simpanan berupa giro dan ikut serta dalam melakukan lalu lintas pembayaran. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pelaku dagang valuta asing dengan izin Bank Indonesia, melakukan penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian, kemudian melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana
disebut pada poin pertama tadi, pada butir pertama. Kemudian Bank Perkreditan Rakyat ini dalam perkembangannya di Indonesia, Bank BPR merupakan salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah. BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur dalam undang-undang perbankan, yang berfungsi tidak hanya sekedar menyalurkan kredit dalam bentuk kredit modal, investasi maupun konsumsi, tetapi juga melakukan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk deposito, berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sebagaimana halnya dengan bank umum, masyarakat yang menyimpan dana di Bank BPR juga dijamin lembaga simpanan, lembaga penjamin simpanan atau LPS, selama penempatan yang dilakukan tersebut memenuhi kriteria yang telah ditentukan LPS. Sebagai perbandingan, dari bulan Oktober tahun 2012 hingga Maret 2013, jika LPS menjamin simpanan dalam rupiah pada bank umum dengan tingkat bunga 5,5%, maka untuk Bank BPR, LPS menjamin hingga tingkat bunga 8%. Ini selisih 2,5% ya, dibanding dengan Bank BPR. Jadi lebih diuntungkan Bank BPR ini. Hal ini membuat deposito berjangka yang ditawarkan BPR memiliki tingkat bunga yang lebih menarik dibanding bank umum. Berikut ini beberapa fakta menarik seputar perkembangan BPR konvensional non syariah di Indonesia berdasarkan data yang diolah dari statistik perbankan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia hingga Maret 2013 atau hingga akhir Maret 2013. Kredit yang disalurkan oleh Bank BPR konvensional mencapai 52,6 triliun rupiah, sementara dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk tabungan deposito, dana pihak ketiga mencapai sekitar 45,5 triliun rupiah. Rata-rata kredit yang diberikan selama 6 bulan, bulan Oktober sampai bulan Maret, Oktober 2012 sampai Maret 2013, itu sekitar 50,5 triliun rupiah. Sedangkan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun rata-rata mencapai 44,6 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, Bank BPR konvensional berhasil dengan baik menjalankan fungsi utama perbankan, yaitu fungsi intermediasi. Tercatat ada 9 provinsi di mana Bank BPR konvensional berhasil menyalurkan kredit rata-rata di atas 1 triliun rupiah selama 6 bulan. Kemudian untuk semua pencapaian total penyaluran kredit di 9 provinsi tersebut yang saya sebutkan tadi itu mencapai 82% dari total 50,5 triliun rupiah.
Hal yang sama dalam hal penghimpunan dana di ke-9 provinsi tersebut itu melalui PPR konvensional hingga akhir Maret 2013 mencapai 38 triliun rupiah dari total sebesar 45,5 triliun rupiah. Ini membuktikan bahwa perputaran uang dan perekonomian yang diharapkan merata ke seluruh pelosok Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan sekitarnya. Injak ke fungsi Bank Perkreditan Rakyat BPR. Bank Perkreditan Rakyat mempunyai beberapa fungsi, di antara lain satu, Bank Perkreditan Rakyat yang bisa disingkat dengan BPR adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah dengan lokasi pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. BPR adalah sebagai lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Fungsi BPR tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat menggunakan prinsip 3T, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Karena proses kreditnya yang sangat relatif cepat, masyarakat lebih sederhana dan sangat mengerti akan kebutuhan nasabah. BPR juga merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Dalam undang-undang tersebut secara jelas disebutkan bahwa ada dua jenis bank, yaitu bank umum dan bank BPR. Dan berikut jenis layanan yang diberikan oleh bank BPR antara lain: satu, menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Kemudian memberikan kredit dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit konsumsi. Kemudian menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia SBI, kemudian deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lainnya. SBI ini adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over likuiditas. Ada beberapa jenis usaha seperti yang dilakukan bank umum, tetapi tidak boleh dilakukan BPR. Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR tadi juga sudah saya sempat singgung. Berikut saya sampaikan kembali, yaitu yang tidak boleh dilakukan: menerima simpanan berupa giro, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking, dan concern terhadap pelayanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah, melakukan usaha peransian, kemudian melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha bank BPR. Dalam mengalokasikan kredit ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh bank BPR, yaitu dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan
dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjiannya. Dalam memberikan kredit, Bank BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimal memberikan kredit, memberikan jaminan atau hal lainnya yang serupa yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau kelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum memberikan kredit, memberikan jaminan atau hal lain serupa yang dapat dilakukan oleh Bank BPR kepada pemegang saham. Kemudian ini peranan Bank Perkreditan Rakyat. Melalui landasan hukum Bank BPR pada Undang-Undang tahun 1992 UUD Undang-Undang BPR nomor 7 tentang perbankan sebagaimana telah diatur dengan undang-undang yang sudah dirubah dengan perubahan Undang-Undang nomor 10/98 tahun 98. Secara tegas disebutkan bahwa Bank BPR sebagai satu jenis bank yang kegiatan usahanya terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, BPR dapat menjalankan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Kemudian ruang lingkup Bank BPR kegiatannya. Dalam ruang lingkup kegiatannya, usaha yang diperkenankan di lingkungan BPR sangat terbatas dibanding dengan bank umum, yaitu hanya meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu memberikan kredit serta menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito atau tabungan pada bank lain. BPR tidak diperkenankan menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran serta kegiatan usaha selain yang diperkenankan. Selain itu, BPR tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing dengan izin Bank Indonesia, melakukan penyertaan modal dan melakukan usaha perasuransian ataupun wilayah kantor operasionalnya dibatasi dalam satu provinsi. BPR berasaskan pada demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi itu sendiri adalah sistem ekonomi yang dijalankan di Indonesia berdasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki 8 ciri positif sebagai pendukung dan 3 ciri negatif yang harus dihindari: private liberalisme, etatisme, dan monopoli.